habis tertimbun lumpur. Kononnya sambal yang dijual di kedai ini, daun setan ni. Oh, malah macam mana? Lawannya mana ni? Ini lawannya. Kuah hitam. Nggak apa-apa, boleh. Ini disebut daun setan. Jadi? Karena seorang makan dia cakap setan pedas betul. Oh. Tapi orang sini rasa macam mana? Tahan juga? Apa ada juga. Apa macam mana? Apa? Rasanya apa yang menjadi pedas ni? Ini sambal dengan lada hitam. Banyak bubur lada hitam. Tengok peluh ya. Nah, ini tanda pedas. Terima kasih Bang Nat. Satu masa dulu, tempat ini ialah kawasan minyak. Mereka sedang melakukan pengurudian. Tetapi bukan minyak yang keluar, sebaliknya lumpur. Ini berlaku pada tahun 2006 dan sehingga hari ini lumpur itu keluar tak henti. Menyebabkan kawasan ini dilimpahi lumpur. Kalau kita tengok barangkali beratus-ratus hektar. Rumah-rumah dipindahkan, malah lebuh raya daripada Jogja ke Malang juga terpaksa dibuat bypass. Naik terus ini baru aja ditambah kemarin aja 1 meter karena ini lumpurnya semakin naik jadi benteng ini semakin naik tambah. Ini udah 5 tahun 4 bulan. Ini dulu kampung kamu lah? Iya, kampungnya udah 16 kampung, 3 kecamatan. Kalau kilangnya kurang lebih ada 24 kilang di sini. Semuanya habis tertimbun lumpur.
Mengalir ke sana. Jadi sekarang kita akan pergi ke lokasi lokasi lumpur itu. Jadi beginilah keadaannya. Berkilo-kilometer panjang jalan ini dipenuhi dengan lumpur. Dulu tempat ini adalah kawasan perumahan dan ada jalan raya, tapi semuanya telah ditutup dengan lumpur. Kita lihat bagaimana aku tak boleh pergi tengok. Tak boleh, yang luar tu tak boleh. Dia dah buat ni, apa, tanah melingkar macam ni. Itu kawasan terlarang. Oh, tak boleh masuk. Tak boleh. Sampai yang kita masuk, ada pos tadi, ada pagar-pagar tu, kita tak boleh masuk. Oh, tengok ini sajalah. Sini saja. Lumpur ini saja ni. Ini yang menyebabkan dia sampai banyak begitu. Ya. Tapi ni yang terbuang bang. Yang kat situ lagi banyak lagi yang belum terbuang. Yang mengeras. Ini lumpur ni lembut. Lumpur ni lembut rupanya. Tengok, ada kesok baru. Ini mobil pabrik ini mas, itu loh. Sebagian ada yang kelihatan. Nah itu kontainernya. Yang mana? Ya itu loh, lucu loh mas. Oh itu. Itu kontainer ini pabrik ini mas. Yang kerendam pabrik minuman, itu banyak yang kerendam mobilnya. Berapa orang sudah mati di sini? Kalau yang mati sini ada 15 orang. Ya. Kerja orang kampung? Pekerja terutama dari segi petugas. Kalau dari orang kampung cuma 1 orang aja. 1 orang. Iya, cuma jadi sampai saat ini nggak ketemu mayat. Nggak ketemu sampai saat ini. Apa yang dah terjadi, tinggal bangkai rumah itu pun tenggelam di air. Rumah nampak.
pergi tengok masjid ni. Iya sampai heboh sangat masjid ni, apa cerita saya? Masjid ni menurut cerita orang adalah Masjid Tiban. Tiban maknanya di bahasa Jawa jatuh daripada langit. Tiba-tiba ada. Sebagian orang cakap masjid ni bukan manusia bina. Masjid ni jin yang bina. Jadi dia bukan manusia yang buat. Karena sebelumnya tak pernah dengar ada junta berak masuk, ada orang yang kat masjid tu yang beli batu bata macam tu. Tapi tiba-tiba tahun 2007 dah terbina satu bangunan yang besar dengan 11 tingkat. Bahagian ini ternyata telah dibina dengan begitu cantik. Tapi ada bahagian-bahagian di masjid ni kalau kita tengok seolah-olah separuh siap. Contohnya menara itu kalau kita tengok seperti belum disempurnakan dengan simen dan sebagainya. Dan di sebelah sini juga begitu. Kalau kita lihat temanya ada barangkali unsur-unsur Cina seperti payung di situ, di sini. Kita lihat seperti payung. Alam Melaka pun ada juga. Dan kalau lihat di sini mimbarnya juga semacam kita pernah lihat di Melaka. Tapi luas sekali tempat ni. Berapa ekar ni? Berapa ekar? 5,5. Hah? 5,5. Iya. 11 lantai. Asalnya kecil. Kecil, seperempat. Seperempat hektar. Kayu. Iya, Ada yang berkahwin di sini? banyak. Setiap tahun sekali. Assalamualaikum. Ulun won. Mari ya. Zainal. Zainal. Asal usulnya masjid ini apa ya, Pak? Asal usulnya. Yang perlu diketahui ini bukan masjid ini. Ini adalah pondok pesantren. Ya. Jadi kata-kata masjid dari luar itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah pondok pesantren di sini. Tapi setelah melihat sendiri sisa-sisa yang masih dibangun, bagaimana? Apa masih terpikir ini buatan jin atau bagaimana? Iya, saya nggak tahu juga sih ya masalah itu. Yang jelas ya kalau yang manusia ya mungkin. Kalau memang persoalan itu jin yang Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pasti ada yang membantu entahlah. Ada kayak ada tenaga lain untuk membantu karena kan nggak begitu banyak pekerjanya, kan nggak begitu banyak ini. Kalau nak dikatakan pelik atau ajaib ialah bagaimana seorang kiai yang tidak
segala bentuk, baik itu ukuran, kemudian ornamen, ketinggian, ya, warna cat, ini dipasang keramik apa, mau dipasang apa, marmer, semua atas petunjuk beliau. Ini sampean bangun begini, ini waktunya segini. Jadi waktu pun ada target. Berdasarkan petunjuk. Oh, semasa beliau hidup, dia beritahu buat gini. Nah, makanya kalau jenengan tahu ini belum selesai pindah. Jadi tapi di situ sudah ada kepala aja istilah, contoh sudah ada. Tinggal meneruskan. Apa yang dianggap sebagai misteri barangkali mempunyai penjelasan yang lebih masuk oleh akal. Seperti yang kita tahu, orang yang ingin melakukan kebajikan dan orang yang ikhlas gemar menyembunyikan perbuatannya daripada pengetahuan orang ramai hanya kepada Tuhan Maha Pencipta. Dan inilah barangkali yang berlaku di sini. Barangkali ini semua adalah hasil kerja tangan para santri atau penuntut-penuntut yang tinggal di sini sebagai melahirkan rasa terima kasih kepada para penyumbang dan juga pada Tok Kiai yang memberikan tempat tinggal